Kembali disergap investigasi, pemirsa pembunuhan bocah perempuan kelas 6 SD yang jasadnya ditemukan di selokan kebun warga terungkap. Pelaku ternyata pria tetangga korban. Motifnya pelaku dendam karena dihina dan dimaki oleh korban saat berpapasan. Pembunuhan bocah perempuan kelas 6 SD yang jasadnya ditemukan dalam selokan di kebun warga Desa Sitolubanu, Nias, Sumatera Utara akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata EH alias Ama Gisel, pria 25 tahun yang tinggal satu kampung dengan korban. Barang bukti pisau yang digunakan pelaku menghabisi korban serta karung ditemukan polisi di lokasi yang berjarak hanya 10 meter dari temuan jasad korban. Kepada polisi, pelaku mengaku tega membunuh korban dipicu dendam lantaran korban menghina dan memakinya saat berpapasan di kebun. Penyebab dia melakukan pembunuhan terhadap korban dikarenakan sakit hati, di mana korban dimaki dengan bahasa Nias sehingga korban tidak senang sehingga melakukan pembunuhan. Pelaku yang kesal membunuh korban dengan pisau dan memasukkan jasadnya ke dalam karung untuk dibuang di selokan. Jasad korban lalu ditutup dengan dedaunan. Pelaku diperiksa intensif di Polres Nias, ditetapkan sebagai tersangka. Dengan ungkapan kata-kata kasar tersebut, si tersangka ini emosi. Korban sambil lari ke belakang rumah, yaitu yang di lokasi tempat tinggal si tersangka. Ya, tempat tinggalmu ya? Tempat tinggal tersangka, dia masuk ke dalam rumahnya. Dengan emosi dia mengambil sebilah pisau. Dia menghalang jalan. Aku bilang sama dia, kamu mau mati atau mau hidup? Aku bilang sama dia. Habis itu karena udah mau nyampe rumah, dia memaki ibu saya, katanya kalau bahasa Indonesia, Pepe mamamu sama kontrol bapakmu, katanya. Bocah SD ini ditemukan tewas setelah 3 hari hilang. Jasadnya ditemukan tertelungkup dan ditutupi dedaunan. Sehari-hari korban hanya tinggal bersama kakeknya karena kedua orang tuanya merantau di luar Pulau Nias. Lebih lanjut, jasad korban akan diotopsi tim dokter forensik Polda Sumut. Sementara pelaku dijerat KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase melaporkan. Pemirsa, seorang wanita tewas dibunuh teman kencannya di sebuah kamar hotel Jakarta Selatan. Korban dan pelaku kenal di media sosial dan baru pertama kali bertemu. Pelaku nekat menganiaya korban karena sakit hati, diejek badannya bau tak sedap. Mayat seorang wanita ditemukan petugas Hotel Picasso di kamar lantai 1 yang disewa, Jalan Abdul Majid Raya Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan. Penemuan mayat berawal dari kecurigaan petugas hotel yang mengetuk pintu kamar namun tidak ada jawaban. Padahal waktu sewa sudah habis. Saat kamar dibuka, penyewa kamar ditemukan tewas tanpa busana. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan luka di tubuh korban. Identitas wanita yang tewas terungkap setelah kekasihnya mendatangi hotel dan terakhir menerima pesan di media sosial sekitar pukul 1 dini hari. Benar ada penemuan sesosok mayat ya, yang diduga korban pembunuhan, namun sekali lagi masih praduga ya. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Dari CCTV, polisi mengungkap pria yang datang ke kamar hotel.
Sekitar pukul 12.45 dini hari, seorang pria mendatangi kamar tempat penemuan mayat. 1 jam kemudian menjelang pukul 2 dini hari, pria ini keluar dari kamar dan membawa sebuah tas. Pria ini keluar dengan tenang dan sempat melihat ke meja resepsionis. Dari rekaman CCTV ini, polisi mengungkap identitas pria yang mendatangi kamar korban. Polisi kemudian menangkap Hayo di sebuah rumah di daerah Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Kita mendapatkan identitas dari terduga pelaku, di mana diawali setelah kita menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut adalah dugaan pembunuhan. Kemudian kita mengumpulkan bukti-bukti dan kita menyimpulkan ada seseorang yang terduga sebagai pelaku. Setelah kita memperoleh identitas, segera kita melakukan pengejaran. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, warga Yogyakarta ini mengakui membunuh Linda, teman kencannya. Hayo mengaku baru sekali bertemu dengan korban. Hayo merupakan warga Yogyakarta yang bekerja di Jakarta sebagai teknisi CCTV. Kita berhasil mengamankan seorang pria dengan inisial HA yang diduga sebagai pelaku. Kemudian kita bawa orang tersebut ke TKP dan benar dari hasil pemeriksaan di TKP dan prarekonstruksi di TKP yang bersangkutan bisa menjelaskan bahwa dialah pelaku dari kejahatan pembunuhan tersebut. Hayo datang ke hotel setelah keduanya sepakat kencan berbayar. Hayo pun mengakui setelah membunuh Linda membawa kabur handphone. Juga didapatkan bukti lain, yaitu berupa barang-barang milik korban, yaitu handphone, ATM, dan beberapa barang yang lainnya. Maka cukup diduga kuat yang bersangkutan adalah pelaku. Ditambah lagi ada CCTV yang ditemukan di tempat penginapan tersebut yang mengidentifikasikan orang tersebut. Pembunuhan terjadi setelah ucapan Linda membuat Hayo tersinggung. Penyebab singkatnya untuk sementara mati lemas, kekurangan oksigen. Ini sinkron dengan yang disampaikan oleh pelaku. Adapun motif dari pelaku melakukan kejahatan tersebut adalah merasa tersinggung dan emosi karena dikatakan bahwa badannya bau dan kotor. Kejadian berawal saat Hayo terpikat pada Linda, seorang pekerja seks komersial yang menawarkan diri melalui media sosial hingga terjadi kesepakatan harga untuk berkencan. Hayo menemui Linda di kamar hotel menjelang pukul 1 dini hari. Linda sekitar pukul 1 sempat mengirim pesan pada kekasihnya, dirinya sedang melayani tamu. Linda dan Hayo kemudian melakukan hubungan intim sesuai kesepakatan. Saat berhubungan intim, Linda meminta Hayo untuk lebih cepat karena tak tahan dengan bau badannya dan dikatakan kotor. Mendengar ucapan Linda, Hayo emosi, kemudian menganiaya hingga tewas. Hayo keluar kamar menjelang pukul 2 dan membawa sebuah tas. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti, handphone, serta pakaian korban. Dalam video amatir ini, bagian potongan tubuh mayat ditemukan pekerja perkebunan kelapa sawit di Payaguan, Indragiri Hulu, Riau. Penemuan potongan tubuh ini setelah para pekerja merasakan bau menyengat. Polisi yang mendapat laporan warga kemudian membongkar daun sawit yang menutupi dan mendapati mayat Beni yang sebelumnya 3 hari hilang. Tubuh remaja berusia 13 tahun ini mengalami sejumlah luka, bahkan kepala dan badan terpisah. Hilangnya Beni sempat dilaporkan keluarga pada polisi. Setelah melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap Pama, seorang pekerja perkebunan kelapa sawit. Kita lihat dari kecurigaan, ya, ada informasi inisial PM. Setelah kita coba interogasi, kita tanyakan, yang bersangkutan awalnya tidak mengaku. Sempat melibatkan orang lain. Kita tanya terus, kita cek, kita dibantu dengan
Jatarnas Polda, termasuk dengan Polsek Batang Angsal, lama-lama akhirnya dia mengakui. Awalnya nuduh orang lain. Akhirnya dia mengakui bahwa ini saya laksanakan sendiri. Kejadian berawal 27 Agustus lalu, sekitar pukul 10, Benny berpamitan pada orang tuanya akan bermain game. Menjelang zuhur, Benny kembali pulang untuk makan siang, kemudian kembali berpamitan akan bermain game di Simpang Divisi, tak jauh dari rumahnya. Saat bermain game dengan handphone, Benny disapa Pama, seorang pekerja kebun sawit. Pama menyapa Benny dengan panggilan ikan teri. Diduga tak terima dengan sebutan ikan teri, Benny membalas dengan memanggil kasar yang membuat Pama sakit hati. Pama kemudian memanen kelapa sawit, namun masih terngiang dengan ucapan Benny. Pama kemudian kembali ke Simpang Divisi menemui Benny dengan dalih akan mengajak mencari ikan. Benny tertarik dan diminta Pama untuk jalan di depan menuju kolam ikan di tengah perkebunan. Saat Benny berjalan, Pama menganiaya menggunakan senjata tajam. Dalam kondisi terluka, Benny sempat berlari namun kembali dikejar hingga bagian tubuhnya terpisah. Menurut Nadia Utami Larasati, kriminolog Universitas Budi Luhur, emosi yang berujung tindak kejahatan bisa dipengaruhi dari pendidikan, lingkungan keluarga, hingga orang di sekitarnya. Jika pengendalian diri dan emosi tidak terkontrol, amarah yang muncul akan diluapkan pada orang yang dianggap merendahkan martabatnya, termasuk kasus di Jakarta Selatan dan Indragiri Hulu, Riau. Ya, ketika dia merasa egonya disinggung atau harga dirinya terlukai, itu akan lebih cepat ya, maksudnya akan terutama ketika orang itu tadi pengendalian dirinya tidak baik, regulasi emosinya tidak baik gitu kan ya. Orang yang memang temperamental itu biasanya dan mudah meledak, impulsif, itu sangat memungkinkan terjadi yang seperti itu, spontanitas itu. Tapi kalau untuk kasus yang anak ya, yang kasus di mana anak kecil yang menjadi korban, itu mungkin tidak hanya karena pengendalian diri pelaku, tetapi anak itu tadi juga pertama memang si pelaku termotivasi ya, karena tadi perkataan si anak juga menyinggung diri pelaku gitu ya. Yang kedua, suitable target ini, si anak ini kan dalam posisi dia sendiri ya, tidak ada orang tuanya di dekatnya gitu, istilahnya anak ini kan rentan sebenarnya untuk menjadi korban kejahatan ketika dia sendirian. Akibat sakit hati dan dendam kerap dipalak, seorang remaja tega meracuni 5 temannya dengan mencampur miras menggunakan hand sanitizer. Sergap investigasi kembali usai jeda berikut.